Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tugu 7, Ibu Susan Dwi Nurdiani SPD. Yang kami hormati semua guru-guru SD Negeri Tugu 7. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Robbi untuk nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kegiatan pertemuan Kombel Asik, yaitu ajang silaturahmi ilmu kreatif SD Negeri Tugu 7. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Susan Dwi Nurdiani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam rangkaian acara kegiatan Kombel Asik. Ya, ini adalah kegiatan pertama bagi kita di SDN Tugu 7. Saya bangga atas kehadiran dan antusiasme dari Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susan Dwi Nurdiani, yang saya hormati rekan-rekan guru hebat. Nah, tapi sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Nah, saya ada ice breaking tentang tersenyum 30 detik. Silakan berdiri, berhadap-hadapan. Yang ketiga, berikan senyum yang terbaik, senyum yang setulus mungkin. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali Bapak Ibu guru hebat. Kalau begitu kita akan mulai pematerinya. Tapi sebelumnya kita buat dulu kesepakatan ke kelas. Di sini ada 2 pemantik. Yang pertama, siapapun yang berbicara mohon didengarkan. Pemantik yang kedua menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya saya akan mulai memaparkan tentang disiplin positif. Disiplin positif, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya atau mungkin pengetahuannya tentang disiplin positif? Tingkah laku yang baik. Oke. Next. Ya. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Oke. Kedua-duanya memberikan jawaban yang betul. Kasih aplaus dulu buat 2 rekan kita. Nah, kita akan lihat seorang guru yang bijak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Oke, disiplin positif. Ini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, setiap lembaga atau organisasi mempunyai daftar nilai-nilai kebajikan. Nah, yang kedua, motivasi perilaku. Oke, jadi ini adalah motivasi, itu adalah dorongan. Nah, tadi ada motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar berupa keinginan untuk mendapatkan penghargaan, pujian, atau imbalan. Motivasi intrinsik, di mana orang akan berbuat, akan berperilaku baik karena meyakini hal-hal tersebut baik buat mereka. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya? Kira-kira ada kendala dalam membuat keyakinan kelas? Kalau dibandingkan dengan model yang terdahulu yaitu peraturan kelas, kira-kira ada perbedaankah antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Silakan Bu Erika. Kalau keyakinan kelas itu kita ada konsekuensi. Bu Epa? Yang menyampaikan, yang membuat kesepakatan itu anak-anak.
Jadi yang pertama tadi bahwa keyakinan kelas kaitannya nanti dengan konsekuensi, sedangkan peraturan kelas akan berkaitan dengan hukuman. Yang kedua tadi bahwa keyakinan kelas itu berasal dari siswa. Jadi hal-hal atau nilai-nilai kebaikan yang diyakini siswa dia tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, ya guru yang membuat. Jadi anak mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mematuhi. Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berupa pernyataan universal. Kemudian, dibuat dalam pernyataan positif. Berikutnya yang harus diperhatikan, tidak usah terlalu banyak. Tujuannya apa? Agar siswa lebih mudah mengingat. 3 materi sudah kita lewati, tapi sebelumnya supaya Bapak Ibu tetap fresh, tidak mengantuk, kita sambut Pak Beni yang akan memimpin ice breaking. Bapak Ibu semua, sebelum kita melanjutkan materi yang akan disampaikan Bu Yuli, ya biar tidak jenuh ya, kita bergerak dulu sedikit. Ya, saya punya ice breaking. Kita gerakin dulu badan kita agar nanti materi selanjutnya bisa lebih semangat. Siap semuanya? Siap. Yes. Ya, kita semua konsentrasi semua. Putar, putar, boleh ngomong. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Stop, stop, stop. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, ini materi berikutnya merupakan teknik yang dapat dilakukan kita. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi, manusia berbuat, manusia berperilaku pada dasarnya karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar dari Bu Neni sebagai istri diperhatikan mungkin ya, mendapat dibahagiakan. Bu Asra, senior kita. Sayang dari suami. Bu Imas, perhatian dari suami. Bu Nurul belum nih. Ibu mau ditanya, Bu? Apa ya? Apa kira-kira? Sebagai seorang istri, Saling kerjasama. jadi siswa kita yang mungkin berperilaku membullying teman, nah mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan itu. Nah, yang kelima, ini terkait dengan bagaimana guru memposisikan diri sebagai seorang yang berkuasa di kelas. Ada di dalam video, kita lihat videonya bersama-sama. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ya aku marah lah. Aku baru bertanya di depan kelas. Banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu terjadi karena untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar. Seperti itu pembahasan dari saya terkait dengan disiplin positif. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Sekian dari saya, barangkali ada yang ingin menanyakan atau mungkin ingin menanggapi, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Tito. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Bu Neni. Bagaimana caranya kita setidaknya mengubah gimana itu kasusnya kan misalnya anak kita sendiri di sekolah kelas itu memang sudah trouble ya, di rumahnya mendapat kekerasan, di sekolah itu akhirnya kan melakukan kekerasan juga ya. Sedangkan kita sudah ngobrol sama pihak orang tua, kalau bisa menggunakan kata-kata yang baik, atau tidak menggunakan kekerasan di dalam rumah gitu kan. Ya, sebenarnya kita bisa menggunakan tahapan yang terakhir ya, karena tahapan yang terakhir itu kan lebih kepada siswa yang memiliki masalah. Nah, apalagi
Tadi sudah di masalah itu sudah berawal dari rumah, dari awal dari rumah, kemudian di sekolah sudah pasti itu adalah bentuk pelampiasannya. Mungkin kita perlu konsisten saja menerapkan segitiga restitusi dengan tetap berkolaborasi, dengan tetap bermitra dengan orang tua, sama-sama berkomitmen untuk membantu anak tersebut biar kembali menjadi anak yang baik. Nah, guru hebat, Ibu izin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, barangkali langsung ke sesi refleksi. Materi yang telah disampaikan oleh Bu Yuli sangat menarik sekali dan bisa menjadi ilmu kita nanti untuk di dalam kelas. Selama ini ternyata masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui tadi tentang restitusi dan lain-lain. Semoga kita bisa menerapkannya nanti di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih atas paparan yang begitu luar biasa dari Ibu Titu Yuliarti. Ini betul-betul menambah kepada kami sebagai guru, ya, yang selama ini kami masih salah dalam melakukan tindakan menyelesaikan suatu permasalahan. Insya Allah ke depannya setelah mendapatkan pengarahan ini, insya Allah kami semua akan menjadi guru-guru yang bisa menerapkan disiplin positif pada murid-murid kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Titu Yuliarti atas pemaparannya yang sangat luar biasa tentang disiplin positif. Saya rangkum sedikit. Untuk materi ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan di dalam kelas, bukan hanya di dalam kelas, tapi dimanapun, dan untuk terutama dari diri kita sendiri ketika kita sudah melakukan apapun yang positif, akan hasilnya juga nanti ke depannya akan positif, baik dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku kita untuk anak-anak dan semuanya. Baik, acara hari ini sudah selesai. Semoga semua yang dipaparkan sama Ibu Yuli bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Maka dari itu, sebelum menutup acara ini, semua kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku MC dan moderator, untuk kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.